Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, silakan. Ibu absen dulu ya. Sinta, Elsa, Cika, Hana, Erlina, Luffy, Ica, Yulia. Alhamdulillah hadir semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Nah, dari materi ini kalian akan mengambil manfaat. Yang pertama yaitu semangat belajar dan yang kedua yaitu semangat untuk mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah kalian dapatkan. Nah, sebelum masuk ke materi yang baru, ada yang masih ingat gak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, minggu kemarin kita membahas tentang materi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, poin-poin pentingnya yang pertama itu hijrah menjadi titik awal dakwah Rasulullah. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Yang ketiga yaitu membentuk masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Yang keempat mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Lalu strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah yang pertama yaitu meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yang kedua mengirimkan surat kepada raja-raja yang berkuasa, yang terakhir yaitu penaklukan Mekah. Nah, sebelum masuk ke materi juga, Ibu akan memberikan pertanyaan tentang materi yang terkait. Yang pertama yaitu apakah menuntut ilmu itu penting, dan yang kedua yaitu sejak kapan kita menuntut ilmu. Nah, kalian tulis jawabannya di buku masing-masing. Nah, sekarang Ibu juga akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli seperti gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu tentang kompetensi dasar. Yang pertama yaitu meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang ketiga yaitu menganalisis semangat keilmuan, dan yang terakhir yaitu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Nah, indikatornya yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu dan hukum menuntut ilmu. Yang kedua yaitu siswa mampu mengamalkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengamati antara kewajiban orang yang menuntut ilmu, dan yang terakhir yaitu siswa mampu menyajikan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Nah, tujuannya yang pertama yaitu
menganalisis semangat keilmuan, dan yang kedua menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Nah, kita masuk materi ya. Yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca dan belajar, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, dan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua yaitu dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang membedakan laki-laki dengan perempuan, akan tetapi dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini dan sebagai hamba atau abid. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin seseorang mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan? Demikian pula sebagai hamba, untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan tertinggi kepada Allah dan makhluk-makhluknya yang gaib dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Menuntut ilmu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang mengungkapkan bahwa tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir sampai liang lahat. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum menuntut ilmu. Yang pertama yaitu fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki oleh kalangan non-Islam, seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu astronomi, dan ilmu eksakta. Sedangkan hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifatnya dan ilmu tentang tata cara beribadah. Nah, yang selanjutnya yaitu orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama yaitu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad dari Anas bin Malik, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang ketiga yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat yaitu lebih utama dari seorang ahli ibadah. Nah, sebagaimana
hadis Nabi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kelima yaitu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Zar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Zar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih baik dari jihad fisabilillah. Dan yang terakhir yaitu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat serta dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya, dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Dicatat ya. Pertanyaannya yaitu, mengapa umat Islam saat ini jauh tertinggal dengan umat yang beragama lain, padahal dulu mereka belajar dari Islam. Nah, bagaimana solusinya agar umat Islam kembali menguasai ilmu pengetahuan seperti masa lalu? Dijawab ya di bukunya masing-masing, nanti dikumpulkan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Itu Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Nah, penjelasan ayatnya yaitu dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dari masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Nah, orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang yang berjuang di medan perang. Dalam hal ini, Rasulullah telah bersabda, yang artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah para syuhada. Hadis riwayat Ibnu Najjar.
Tugas umat Islam adalah mempelajari agamanya, serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada orang yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas pribadi Muslim sesuai kemampuannya dan pengetahuan masing-masing. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah ibni Amru anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala balighu anni walau ayah. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku walaupun satu ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Apabila umat Islam telah memahami ajaran agamanya dan mengerti hukum halal dan haram, serta perintah dan larangan dalam agama, tentulah mereka akan dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan. Selain itu dapat melaksanakan perintah agama dengan baik dan dapat menjauhi larangannya. Dengan demikian, umat Islam menjadi umat yang baik, sejahtera di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat, maka tidaklah dibenarkan apabila ada orang yang menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk sebagai kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Nah, yang selanjutnya yaitu hadis tentang ilmu dan keutamaannya. Hadis dari Ibnu Abdul Bar itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta haitanu fil bahri. Rawahu Ibnu Abdulbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup yang ada di lautan memintakan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdulbar. Nah, keutamaan dari hadis ini bagi orang yang menuntut ilmu adalah akan dimintakan ampun oleh makhluk hidup yang hidup di lautan bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas, yaitu untuk mencari ayat Al-Quran yang membahas tentang ilmu pengetahuan, ayat-ayat yang lain, dan juga hadis terkait tentang ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, untuk materi kali ini, yaitu tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, dicukupkan sekian. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Quran Surat At-Taubah berisi tentang perintah jihad itu tidak hanya dipahami untuk mengangkat senjata saja, tetapi memperdalam ilmu pengetahuan dan menyebarluaskannya juga termasuk ke dalam jihad. Fungsi ilmu pengetahuan itu untuk mencerdaskan umat, tidak dibenarkan menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau untuk keuntungan pribadi saja. Pentingnya memperdalam ilmu pengetahuan, mengamalkannya, dan menyebarluaskannya. Nah, Quran Surat At-Taubah ayat 122 ini menjadi acuan yang berhubungan dengan kewajiban belajar mengajar. Nah, dicukupkan sekian untuk materi kali ini, dan untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Silahkan kalian cari bahan-bahan materi untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita bisa langsung diskusikan tentang materi tersebut. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.